Oke, halo teman-teman. Teman-teman, gue lupa. Oke, halo Budum. Selamat datang kembali. Dan ini gue ingin mengucapkan mohon maaf sebelumnya, karena ini gue record hari Rabu, gue live streaming juga hari Rabu. Gue adalah streamer dan juga content creator PHP. Gue mengakui itu. Gue harusnya udah bikin ini dari hari Senin, tapi Senin itu gue ada urusan di luar ternyata. Sampai sore gue makan bareng Five Brothers. Selasa gue ada photoshoot dan ternyata gue baru sampai tuh jam 7 malam. Dan kayaknya kuring aja kalau bahasnya malam-malam gitu loh. Enakan nobar kan kemarin. Tapi untuk sekarang akhirnya kita ready untuk membahas bracket MDL dan juga MPL. Ingat, membahas karena gue ngeprediknya nanti kayaknya sebelum MDL berlangsung dan sebelum MPL berlangsung. Itu baru gue predik. Dan kok jangan nangis sih komennya. Enggak. Dan gue cuma pengen minta maaf aja karena gue adalah content creator dan streamer yang PHP. Tapi gue membayar semua itu dengan weng deng 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 deng. Karena gue tahu mungkin beberapa dari kalian itu agak susah untuk membaca bracket yang dimunculkan di Instagram dari MDL Indonesia. Itu yang ada di paling atas sana, ya kan? Yang kalau misalkan gue hilangkan itu berarti di sini. Ini adalah bracket yang ada di Instagramnya dari Mamoba. Gue cut sedikit. Kenapa? Karena menurut gue di sini mungkin ada beberapa orang yang udah melihat secara kasat mata. Sebenarnya ini adalah bracket yang sama seperti di season yang sebelumnya, yaitu adalah season ketiga dari MDL. Nih kalau misalkan mau diperbesar kayak gini, ini adalah yang apa ya, yang gambaran kasarnya. Tidak ada penjelasan apapun kecuali match best of 3 dan juga best of 5. Ini apakah ada lower bracket atau tidak, nggak ada gitu loh. Jadi dengan keadaan yang mungkin gue tuh pengen mempermudah orang-orang di luar sana, budum-budum gue yang mungkin malas, sama seperti gue juga gue akuin gue malas. Makanya di sini gue membuat satu terobosan terbaru. Yo elah, terobosan terbaru. Satu bracketan lebih tepatnya, yang dimana ini sudah ada match pertama, match kedua, match ketiga, match keempat, match kelima, match keenam, match ketujuh, match ke-8 sama grand final atau match ke-9 untuk bracket MDL Indonesia Playoff season yang keempat. Dan di sini gua bikinnya alhamdulillah manual, ya kan? Siap Bang terobosan. Gua bikinnya manual di sini. Gua juga di sini menjelaskan bahwa ini adalah best of 3 semuanya dari match 1 sampai dengan match 8. Terus di match ke-9 itu ada best of 5. Nah, untuk dari match pertama sampai dengan match ke-8 ini semuanya bermain 3 kali. Dan siapapun yang kalah, mereka akan pulang. Mereka tidak punya kesempatan kedua untuk bertanding lagi di playoff dari MDL Indonesia season yang keempat. Terus, nah di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini bracketnya tuh kayak sistem King of the Hill. Siapa yang punya urutan yang lebih diuntungkan, siapa yang di regular seasonnya ada di urutan sekitar, ini berarti 5 ya, 6 sampai dengan urutan pertama, itu bakal punya privilege untuk nunggu siapa lawannya. Karena ini urutan ke-7 sampai ke-10 mereka tuh bakal tanding dulu. Victim lawan OP, RRQ Sena lawan Geek Farm Junior. Siapapun yang menang, mereka akan ketemu lawan selanjutnya. Red Bull Rebellion nanti bakal nungguin siapapun pemenang dari match yang pertama, entah itu Victim, entah itu OP. Siapapun yang menang, mereka ketemu Red Bull Rebellion. Kings Esport juga sama. Kings Esport nanti bakal tanding best of 3, tapi lawan yang menang dari match 2, entah itu RRQ Sena, entah itu Geek Farm Junior. Mereka bakal ketemu di match yang keempat. Nah, match yang kelima, Bigetron Beta itu udah nungguin juga, sama kayak match yang ketiga. Jadi Bigetron Beta itu bakal nungguin siapapun pemenang dari Red Bull Rebellion lawan pemenang dari match pertama di sini. Yang menang lanjut lagi match kelima. Oke, pemenang match ketiga siapa di sini? Antara Red Bull Rebellion kah atau pemenang match pertama tadi antara Victim sama OP yang menang lawan Red Bull Rebellion? Red Bull Rebellion bisa lawan Bigetron Beta, Victim bisa lawan Bigetron Beta, OP bisa lawan Bigetron Beta. Pokoknya rulesnya di sini simple. Lu menangin match pertama, lu menangin match ketiga, lu bakal ketemu Bigetron Beta. Match ke-6 juga sama. Aura Esport di sini nanti bakal ketemu sama siapapun yang menang di match 4. Kings Esport siapapun lawannya, entah itu RRQ Sena, entah itu Geek Farm Junior, dia bakal ketemu sama Aura di match yang ke-6. Lanjut lagi, nanti match ke-7 itu ada Altrigo X nih. Nah, Altrigo X juga bakal nungguin pemenang dari match yang kelima. Nah, Bigetron Beta lawan winner match 3. Siapapun yang menang,
mereka bakal ketemu di match yang ke-7 nih sama Alter Ego X. Begitu juga dengan yang di sini, Aura Esport lawan siapapun pemenang di match keempat, yang menang lawan EVOS Icon. Jadi intinya ya, dari kiri ke kanan menang sampai akhirnya Alter Ego X nanti kalau misalkan dia menang atau pemenang match yang kelima, kalaupun dia ngalahin Alter Ego X, mereka bakal ada di grand final. And then nanti di match yang ke-8, EVOS Icon atau winner atau pemenang dari match yang ke-6 ini nih, antara di sini bakal ketemu di grand final. Grand finalnya bakal mainin sistem best of 5, dan ini menurut gua adalah bukan tahun kedua. Season keduanya EVOS Icon dan Alter Ego X punya privilege yang wah OP banget sih. Ini OP banget. Tapi fun fact, menurut gue ini opini pribadi ya, walaupun lu punya privilege seperti ini, bukan berarti lu bakal punya keuntungan yang lebih diunggulkan daripada tim-tim lain. Buktinya EVOS Icon atau Alter Ego X waktu di playoff season yang ketiga di MDL, faktanya mereka juga kalah di grand final. Dan mereka kayak oke, di match ini mereka kalah, di semifinalnya mereka kalah, let's say. And then di grand finalnya ternyata EVOS Icon walaupun start di sini mereka nggak menang gitu loh. Mereka kalah sama Siren Esport yang sekarang jadi GPX. Ya walaupun GPX tidak ada di playoff, tapi kan history bisa repeat. Jadi hati-hati buat tim-tim yang bertanding gitu loh. Nah, itu mungkin gambaran kasarnya untuk bracket MDL Indonesia season yang keempat playoff. Jadi intinya adalah siapapun yang menang di match pertama, match kedua, mereka lolos. Match ketiga, match keempat, siapapun yang menang, mereka lolos. Match kelima, match keenam, siapapun yang menang, mereka lolos. Match ketujuh, match delapan, siapapun yang menang, mereka masuk grand final. Dan yang kalah tidak akan mendapatkan keuntungan kedua atau kesempatan kedua untuk bertanding lagi di playoff ini. Karena ini adalah sistem single elimination. Yang kalah mereka nggak bakal punya kesempatan kedua. Mereka bakal nonton, mereka bakal mungkin review, mereka bakal ente, nice try untuk next season. Mereka bakal menyiapkan mungkin untuk season yang ke depan. Good luck untuk semua tim yang akan bertanding di MDL Indonesia season yang keempat, karena ini all in or nothing. Jadi lu satu kali kalah, ya udah lu bakal selesai sampai sana gitu. Dan untuk yang bertanya-tanya, pasti banyak banget yang nanya kayak, Bang, itu yang 4 di bawah tuh gimana nasibnya? Siapa yang kena zona degradasi? Siapa yang nanti bakal tanding lagi di play-in atau segala macamnya? Nah, for information, bahkan even though gua yang dari dulu mungkin tahu informasi atau gimana, gue belum tahu info apapun soal itu. Mungkin info itu bakal diupdate setelah M3. Karena apa? Karena habis M3, automatically kita bakal OTW pelan-pelan ke MDL season yang kelima, MPL season yang ke-9, right? Mungkin di situ baru akan ada pengumuman soal MDL season yang kelima dan juga MPL season yang ke-9. Nah, kan nggak tahu nih, kalau merefer atau ngelihat dari season yang lalu, itu kan ya mungkin kita ngelihat kayak oke, ada nih yang baru masuk kayak Saints, kayak OP, kayak Paps, kayak apalagi tuh, kayak Morph. Ya mungkin season-season depan ada tim-tim lain yang bakal join-join juga gitu loh. Kita nggak ada yang tahu, Cok. Kayak kita tinggal nungguin official statement. Karena pertanyaan gue gini, emang lu tahu syarat-syarat apa aja yang diberikan oleh Mobile Legends untuk mendapatkan invitation terhadap MDL? Karena kan tiba-tiba ada Saints, ada Morph, ada Paps, ada OP season kemarin. Kan kita nggak tahu syarat-syaratnya apa aja sih. Ya kita tungguin aja official statement dari MDL-nya, oke? Ya kita tungguin aja di mdl.indonesia. Itu untuk bracket MDL. Kita akan lanjut ke bracket MPL. Oke, sebelum kita lanjut ke bracket MPL, nah kita kan, gue pengen ngasih tahu ke budum-budum semuanya, kalau misalkan teman-teman juga bisa semuanya di sini lihat di Instagramnya mpl.id.official. Di sini bracketnya udah ada, cuma kepotong jadi 2 slide karena emang cukup panjang dari penggambarannya. Gue pun membutuhkan pergeseran sedikit kan sampai sini biar ngelihat bracket yang emang nanti bakal kita bahas untuk sekarang. Nah, masih sama seperti sebelumnya, mungkin di MDL itu kan pakai sistem single elimination, yang mana kita bakal kalau kalah turun ke nggak bakal turun ke bawah, tapi kita bakal langsung pulang. Nah, berbeda dengan bracket MPL Indonesia season yang ke-8. Tapi in fact, faktanya bracket MPL Indonesia season yang ke-8 itu tidak jauh berbeda semenjak season yang keempat bergulir, di mana kita masih punya play-in baru menuju ke playoff. Nah, bedanya di sini adalah sistem play-in, sistem upper bracket, sistem final lower bracket dan final upper bracket sekalipun semuanya menggunakan sistem best of 5 series. Semuanya bakal bermain 5 kali. Mereka bakal nguras stamina, mereka bakal bertanding playoff 4 hari berturut-turut. Dan ini, wah gila sih, ini
ini sih ini bakal jadi pembuktian buat emang pro player yang punya satu mental offline, yang kedua mental stamina, yang ketiga mentality yang kuatnya, yang mereka yang kayak biar nggak goyang gitu loh, kayak mereka kalah game 1 tapi bisa reset, mereka kalah game 2 mereka bisa reset. Karena menurut gue ya, kalau misalkan lu refer atau lu ngelihat MPL Filipina, best of 5 bagi MPL Filipina tuh udah jadi hal biasa lah. Bahkan di Filipina sana waktu playoff season yang ke-5, 6 apa 7 gitu, gue lupa pokoknya, ada tim di mana mereka tuh udah kalah 2-0 tapi mereka ngebalikin dengan 3-2, dan itu yang mungkin bakal bisa banget kita temuin di MPL Indonesia season yang ke-8 ini. Tapi sebelum kita membahas playoff yang ada di sini, yang gua udah sedikit blok dari penggambarannya, kita bakal bermain di play-in dulu nih teman-teman, budem-budem semuanya. Apa itu play-in? Play-in adalah penentuan untuk ngedelete, menghapus 2 tim dari babak playoff. Emang agak berat bahasanya karena whoever lose in play-in will go home. Ya, ini sebenarnya cuma penggambaran aja. Tapi maksud gue adalah siapapun yang kalah di play-in ini, mereka nggak bakal lanjut di playoff. Mereka bakal kalah dan mereka nggak ada tuh yang namanya lower bracket di sini. Bang, RRQ udah fix belum masuk upper bracket? Bang, Onyx itu udah fix belum masuk upper bracket? Yes. Urutan pertama dan kedua udah pasti masuk upper bracket. Langsung bermain di match ketiga dan match yang keempat di hari yang kedua. Play-in akan diadakan di hari yang pertama. Itu bedanya. Jadi, Alter Ego Esport, Bigatron Alpha, EVOS Legends, Aura Fire, siapapun yang kalah, mereka akan pulang. Mereka tidak akan lanjut, mereka tidak akan bertanding, dan mereka ya udah sampai situ aja. Kayaknya loh, poinnya udah bold deh sampai situ. Alter Ego Esport, Bigatron Alpha, EVOS Legends, Aura Fire, salah satu dari kedua belah tim ini bakal pulang duluan di hari yang pertama. Pemenang dari play-in yang pertama, pemenang dari play-in match kedua, itu akan ke upper bracket. Nah, ini bedanya. Di upper bracket kamu punya 2 nyawa. Tapi untuk match ketiga dan match keempat doang. Karena apa? Karena siapapun yang menang di sini, mereka akan lanjut ke match yang ke-6. Kita geser dulu. Karena apa? Karena oke, anggaplah di play-in udah selesai. Udah ada 2 tim yang kalah, pulang. Kita lanjut ke hari yang kedua. Hari yang kedua ada 2 match. Match 3 dan juga match keempat. Yang mana di sini akan mempertemukan RRQ Hoshi melawan pemenang dari match yang pertama tadi di play-ins, dan juga Onyx Esport ngelawan pemenang dari play-in match kedua. Yang menang di sini match ketiga atau match keempat, mereka akan bertemu di match yang ke-6. Ingat, yang menang. Misal yang menang RRQ Hoshi di sini ketemu sama siapa? Misal Onyx yang menang, Onyx yang ketemu di sini, RRQ lawan Onyx di final upper bracket. Best of 5 masih. Kalau misalkan winner match 1 ternyata yang menang ternyata yang dari play-in, ya udah yang menang di play-in di sini yang menang ketemu di final upper bracket. Misalkan di sini yang play-in juga yang menang, ya udah berarti di sini yang bakal bertanding di upper bracket adalah 2 tim dari play-in. Terus yang kalah kemana bang? Yang kalah ke match yang kelima, di mana semifinal lower bracket. Di sini mereka juga akan saling bertemu, gitu loh. Jadi loser match 3 atau yang kalah di atas ini, RRQ Hoshi atau siapapun lawan yang menang dari play-in, yang kalah akan turun ke bawah. Onyx Esport juga ada kesempatan turun ke bawah, karena kalau misalkan di sini yang kalah di match keempat bakal ketemu sama yang kalah dari match yang ketiga. Di sini hari yang ketiga nih. Hari yang ketiga adalah semifinal lower bracket dan juga final upper bracket. Jadi basically, misalkan di sini match kelima semifinal lower bracket, kita tanding lagi best of 5, kita ngeliat lagi siapa yang bakal kalah di sini. Yang kalah dari match yang kelima bakal pulang, tereliminasi. Yes, dia akan menjadi juara yang keempat, totally juara yang keempat. Karena kan di sini udah tersisa 4 tim dong. Kan di play-in udah kalah tuh, ada 2 tim yang pulang, dari 6 tim jadi 4 tim. Tersisa 4 tim di sini, 2 tim yang menang bakal lolos, 2 tim yang kalah bakal beradu, 1 tim yang kalah bakal pulang. Nah, terus di sini di match yang ke-6 masih hari yang ketiga, winner match yang ketiga atau pemenang dari match yang ketiga akan ketemu sama winner match yang keempat, yaitu bracket yang bawahnya. Dan siapapun yang kalah nggak bakal pulang terlebih dahulu, tapi yang kalah bakal nunggu di final lower bracket, ketemu sama pemenang dari bracket sebelumnya di match yang kelima. Jadi match yang ketujuh adalah pertemuan dari pemenang match yang kelima di sini bertemu sama yang kalah di match yang keenam atau upper bracket. Nah, yang menang kemana tuh bang? Yang menang ya udah nungguin di grand final best of 7, nungguin buat hari yang keempat nanti. Santai. Match yang ke-7 sama match yang ke-8 itu di hari yang terakhir, di hari yang keempat. Jadi buat teman-teman yang nanya kayak, bang final lower bracket kapan tandingnya bang? Grand final kapan tandingnya? Hari yang keempat, hari yang paling terakhir. Nah di sini
winner match 5 atau pemenang dari lower bracket yang kemarin di hari yang ketiga itu akan ketemu sama yang kalah di upper bracket. Nah, yang menang di sini automatically dia bakal langsung ke grand final, dan di grand final ini kita bakal tanding best of 7. Dan jujur, gua cuma mau bilang bahwa best of 7 ini worth to watch karena grand finalnya ini rare banget nantinya. Ya tadi mungkin yang nonton live streaming gua udah nonton sebelumnya atau mendengarkan sedikit clue. Ya itu udah yang buat yang nonton live streaming aja, diem-diem aja, oke? Pokoknya di sini match 8 grand final adalah pemenang dari match yang ke-6 atau final upper bracket yang bakal ketemu sama winner match 7 atau pemenang dari final lower bracket. Semuanya dari best of 5 series bakal ketemu di best of 7 series di grand final. Dan di sini kita akan ngelihat nih kira-kira siapa yang bakal jadi pemenang. Apakah akan ada tim dengan 4 kali menang? Akankah ada tim dengan 2 kali menang, Onyx Esports? Akankah ada tim dengan 3 kali menang, EVOS? Atau ada juara baru, Bigetron, Alterigo, Aura Fire? Ya, nanti kita predik ya. Kita predik di video selanjutnya, Budum. Jadi itulah dia video untuk kali ini. Thank you banget yang udah pada nonton. Itulah dia sedikit penjelasan bracket MDL dan juga bracket MPL Indonesia season yang ke-8 dan MDL Indonesia season yang ke-4. Dan kita bakal nantinya mempredik. Silahkan tulis di kolom komentar. Pokoknya hari apa, Senin, Selasa, atau Rabu. Pokoknya sebelum tanggal untuk tanggal 15, 16, 17. Karena tanggal 15, 16, 17 ini adalah tanggal untuk final MDL. Terus nanti jadwal ke Bali gue juga udah mulai deket-deket sini ya kan, deket-deket tanggal 18, 19, 20. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, follow Nimo gue juga, gue live streaming di sana. Karena setelah video ini dibuat, gue akan nobar lah di Nimo, oke? Santuy Budum, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay tuned.